Semuanya itu tersedia Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu cari pohon pisang, satu pun tak akan ada di sini Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu mencari pohon apel, tidak akan menemukan satu pun pohon apel di sini Bapak Ibu. Tetapi semuanya tersedia di sini. Ini berkat doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan orang yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah ini, termasuk juga buah-buahan Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah semuanya bisa tercukupi, meskipun jutaan orang ya setiap hari silih berganti, mulai dari jemaah haji sampai juga jemaah umrah, jutaan orang berkumpul di kota Makkah dan juga Madinah. Semuanya tercukupi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bentuk daripada rasa kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita di dunia dan juga menyayangi kita di dunia dan akhirat. Itulah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah hampir sampai di tempat pemotongan hewan dam. Ini adalah daerah, namanya daerah Hudaybiyah ya. Dan di sini ada juga satu tempat mikot, namanya mikot Hudaybiyah, berada di sebelah kiri kita nanti. Tetapi kita tidak sampai ke sana Bapak Ibu, karena kalau kita lewat sana kita akan melewati taftis. Taftis itu apa? Adalah checkpoint. Checkpoint itu apa? Penjagaan ketat ya, penjagaan ketat bagi siapa saja dari luar Makkah yang ingin masuk ke kota Makkah, karena itu perbatasan Bapak Ibu. Jadi kita ambil aman saja, kita berbelok sebelum taftis tersebut, sebelum checkpoint tersebut. Dan alhamdulillah kawan-kawan kita yang lain sudah berada di maslah atau di tempat penyembelihan dam. Mereka insyaallah masih menunggu kita untuk bersama-sama kita kumpul di sana Bapak Ibu. Yang terpenting dalam ziarah kita kali ini Bapak Ibu adalah kita mengetahui lokasi atau tempat di mana nantinya kita akan melaksanakan ibadah utama kita, yaitu ibadah haji. Kita akan pergi ke Arafah Bapak Ibu sekalian. Di sanalah kita akan melaksanakan wukuf. Di sanalah kita selama kurang lebih 1 hari kita berada di sana dan bertolak menuju ke Musdalifah serta Mina. Ini di sebelah kiri kita, ini adalah tempat penyembelihan kambing. Ini Bapak Ibu di sebelah kanan kita ini Jannatul Ma'la, masih menyambung dengan yang di sana. Ada Jannatul Ma'la 1, ada juga Jannatul Ma'la 2. Nah, disinilah Jannatul Ma'la 2, yang mana makamnya seperti itu, tidak ada nisan dan lain sebagainya, tetapi hanya ada satu tumpukan batu saja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan atau fadilah ketika kita berada di kota Makkah Al-Mukarramah ini. Banyak sekali keutamaan yang terdapat di kota Makkah, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwah." Jadi salat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali lipat dibandingkan salat di tempat lainnya. Kalau kita melaksanakan salat di Masjidil Haram Bapak Ibu, ya, 1 kali saja, seumpama kita melaksanakan salat zuhur di dalam Masjidil Haram, maka pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dilipatkan Bapak Ibu, seakan-akan kita melaksanakan salat 100.000 kali lipat di Indonesia, 100.000 kali lipat di Medan.
ya, 100.000 kali kita melaksanakan sholat di Medan. Belum tentu cukup umur kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau di sini Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan sholat maka akan dihitung 100.000 kali lipat. Apalagi kita melaksanakan sholat satu hari itu ada 5 waktu, 5 kali kita dalam sehari semalam melaksanakan sholat. Jadi sudah 500.000 kali, Bapak Ibu sekalian. Ditambah lagi kita beberapa hari ada di sini, nah, semakin banyaklah pahala yang kita dapatkan di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Namun di balik itu semua, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala harus memiliki nilai kesantunan dan kesopanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layaknya tamu, Bapak Ibu. Dan juga kita juga harus menjaga sikap kita, lisan kita kepada sesama, Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita melakukan dosa maka juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus berhati-hati berada di sini, jagalah sikap kita, jaga ucapan kita, meskipun di antara kita ada perselisihan, ya mudah-mudahan bisa saling memaafkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ketika kita melaksanakan sholat saja, Bapak Ibu, yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berzikir kepada Allah, membaca istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 100.000 kali lipat. Itu kalau kita membaca sekali, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita membaca 100 kali, sudah 10 juta kali kita membaca istighfar ini ketika kita berada di Medan. Apalagi kita membaca 1000 kali, Bapak Ibu, udah nggak kehitung, Bapak Ibu. Error kalkulatornya, Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah, karena memang banyak sekali keutamaan yang berada di sini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dengan kesehatan ini kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita di Masjidil Haram. Itu ada terowongan yang besar dan kecil. Nampak, Bapak Ibu? Terowongan yang besar berwarna putih, yang kecil warna kecoklatan, warna abu-abu. Itu dulunya cuma ada satu terowongan saja, dikenal dengan tragedi Mina. Pernah dengar, Bapak Ibu? Nah, itulah terowongannya, Bapak Ibu sekalian. Tragedi Mina terjadi di terowongan tadi, di terowongan tersebut. Jadi ketika itu, Bapak Ibu sekalian, blower-blower yang ada di atas terowongan kita ini, lampu-lampu juga persis seperti ini terowongannya, Bapak Ibu sekalian. Lampu-lampunya juga Hai.